Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina siyama Ramadan. Wa huwa alladzi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairal anam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aw farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim anil lagwi wat rafas wa tu'matan lil masakin. Shadaqallahu azim. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, di sisi atau di samping di salah-salah tugas kita melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah memakmurkan bumi. Di antara memakmurkan bumi itu aktivitas kerja-kerja kita keseharian itu adalah bagian yang memakmurkan bumi. Semua tugas ini tentu tidak lain kita niatkan sebagaimana Allah arahkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa seluruh aktivitas kita sejak kita akan tidur sampai tidur kembali kita niatkan lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Jangan sempat ada aktivitas kita kering dari niat karena Allah. Sayang ya. Makan kita mubah hukumnya, tapi kalau kita niatkan dalam rangka menegakkan badan supaya kokoh ibadah kepada Allah, ibadah jadi. Duduk kita hari ini mungkin sebagian kita atau umumnya kita lelah dan akan nanti mungkin diterpa nih AC ini luar biasa ini menghantar ngantuk gitu ya. Nah itu hebat pahalanya itu. Orang ngantuk karena mau belajar itu pahalanya lebih itu. Nah, kenapa? Tidak ada satu makom mulia di muka bumi ini yang lebih hebat setelah jihad dan setara dengan jihad kecuali menuntut ilmu. Sampai Rasul janjikan, mohon maaf, Allah janjikan melalui kalam Rasul. Kalam Rasul itu kita sebut hadis itu. Tapi sebetulnya itu firman Allah itu. Karena Allah katakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak akan berbicara apapun apalagi terkait dengan urusan keagamaan kecuali wahyu juga itu. Yang diwahyukan kepada Rasulullah. Cuma kita sebut dengan istilah hadis. Nah, kata Rasulullah, man iltamasa tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang menuntut ilmu berangkat kemana-mana, niat dari bagian hidupnya nuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, Rasul juga bersabda, orang yang keluar menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar menuntut ilmu dia senantiasa berada dalam hitungan jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali. Kembali ke rumah juga nuntut ilmu. Apa contohnya? Sampai di rumah baca-baca Quran itu ya. Itu nuntut ilmu. Oleh karena itu, tapi jangan sekarang lah ya, apalagi Pak Nadlin ya, masih muda. Seandainya Allah wafatkan kita dalam niat seperti itu, maka tidak ada balasan lain kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah
salah satu bagian yang sangat penting dari tadi disebutkan Senin sampai Kamis, tapi harapan saya tentu Senin sampai Senin lagi. Terus kita paling tidak apa yang kita baca dalam sholat kita itu ingin tahu kita maknanya apa. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Apalah arti ayat ini? Oh, udah tahu artinya. Apalah cerita ayat ini turunnya? Tentang apa lah? Kira-kira begitu. Satu ayat saja kita pikir-pikirkan, kita tanya-tanya, tidak harus cari guru secara khusus, cari kawan yang kita pandang lebih tahu dari kita. Itu dah luar biasa itu, dan untuk ilmu itu. Seandainya Allah wafatkan itu dalam kondisi seperti itu, maka kita ada balasan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk hari ini kita akan membahas satu ilmu yang tadi diceritakan, yaitu berkenaan dengan zakat. Saya ingin garis bawahi bahwa semua ibadah, apalagi ibadah yang Allah wajibkan, itu pasti orientasinya, arahnya membangun akhlak, pasti itu. Apapun itu. Haji, saya bersama Pak Anil ini baru pulang haji 2023 yang lalu. Faman farada fihinnal hajja, orang kalau sudah melaksanakan kewajiban haji, tekad melaksanakan haji, apa tuntunannya? Fala rafasa. Jangan lagi berkata yang kotor-kotor. Itu niat melaksanakan, apalagi sudah haji pulang. Itu. Makanya kalau orang pulang haji bertambah kotor ucapannya, bertambah sangar perangainya, bertambah buruk akhlaknya, pasti haji tak makbul. Itu dia. Karena itu mau berangkat haji aja udah wala rafasa, jangan kata kotor, wala jidadla, jangan asik bertengkar saja. Kalau orang Belawan dibilang apa itu? Hongkang. Ya Pak ya. Tahu Hongkang ya? Ini ada orang Belawan sini. Hongkang itu mau tengkar aja pokoknya. Nah, ini haji itu. Wala fusuqa, jangan berbuat dosa. Ini arah dari ibadah haji itu begitu. Salat pasti aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, kan ujungnya ke situ juga, ujungnya akhlak. Puasa itu juga, la'allakum tattaqun, takwa itu lebih luas lagi. Sampai Rasulullah mengatakan kalau ada orang lidahnya tak terkendali masih dalam keadaan berpuasa, tak ada guna puasanya. Kan begitu? Tak terkendali lidahnya Pak ya. Malam yadak qaula zur, kata Rasulullah ya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan bahasa-bahasa yang menyimpang, bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan tuntutan kebaikan, maka fala hajatan lillah fi aidang ta'ama wa syarabahu. Maka Allah tak punya kepentingan, Allah tak punya urusan dengan dia tinggalkan makan dan minum, tak ada gunanya. Kira-kira begitu. Nah, jadi akhlak sama juga yang ini terakhir. Zakat ini begitu. Saya bicara zakat ini sedikit aja. Saya lebih mendorong ke sana arahnya. Karena zakat ini secara fikih Bapak Ibu, kalau tidak kita tanamkan akhlak, ini mudahnya mengakalinya ini. Ya Pak ya? Ada uang kita di bank, dalam bentuk tabungan kah, deposito atau apa namanya, setara dengan 85 gram emas, ya kan? Kita nabung Pak, kita ambil 1 tahun hitungan Muharram, 1 Muharram setara 85 gram emas tabungan kita. Kita katakanlah 1 gram hitungan 1 juta, berarti 85 juta. Sampai akhir Zulhijjah, ya kan? Akhir Zulhijjah masih tetap setara nilainya dengan itu, maka kena 2,5%. Kan begitu? Begitu masuk Syawal, nah,
Tengok 85%, 85 juta ini kena zakat ini. Cari alasan belanja. Apa yang belum ada di rumah ini? Ini nampaknya gorden ini perlu diganti nih. Datang pula pembisik dari samping kan. Bang, itu gorden bang. Udah beda warnanya itu dengan aslinya. Udah ganti. Tarik. Tinggal 80 juta. Pertanyaannya, ketika masuk Zulhijjah, akhir Zulhijjah kena zakat tidak? Tidak kena, karena tak sampai nisab pun gitu. Karena kena zakatnya sampai nisab. Tapi ingat, secara fikih kita lulus, secara fikih kita bebas, tapi secara akhlak kepada Allah belum tentu. Allah yang tahu hati kita. Hati kita itu mengelak zakat kah atau betul-betul kepentingan belanja? Kita lah yang tahu itu. Sama, misalnya kita puasa tentang kafarat puasa hubungan siang hari di bulan Ramadan kan begitu. Ditanya, apakah kafarat terbesar bagi orang yang berpuasa? Yaitu melakukan hubungan suami istri dengan istri yang sah. Karena kalau istri orang bukan kafarat pak, dirajam, bukan kafarat lagi. Dirajam itu hukum Islamnya. Melakukan hubungan suami istri dengan istri yang sah di siang Ramadan dalam keadaan berpuasa. Dia belajar fikih, tapi yang belajarnya fikih saja, tak belajar akhlak. Diakalinya pak, dia mau hubungan suami istri dengan istrinya, panggilnya istrinya, disepakatinya, buat appointment, kesepakatan ya. Pukul 11 makan mie orang tuh. 11 siang azab mie, makan mie, udah kenyang, istirahat sebentar. Mohon maaf, habis zuhur hubungan sama istri. Kena kafarat tidak? Tidak kena, karena syarat kurang satu. Melakukan hubungan sama istri di siang Ramadan dalam keadaan berpuasa. Diakalinya hukum itu, buka dulu dia. Kena kafarat tidak? Tidak, tapi kata Allah, aku maha tahu hatimu tuh. Iya, secara hukum kita bisa bebas. Mohon maaf, aktivis-aktivis hukum, para pemangku hukum bisa saja bermain dengan hukum, tapi akhlak di balik hukum itu Allah Maha tahu. Nah ini pun begitulah. Zakat ini saya ingin sampaikan itu ruhnya di sana. Kalau cerita zakatnya ini 3 menit selesai ini. Apalah susahnya ya. 6 menit lagi. Karena tadi kata apa? Setengah jam. Pembukaan 24 menit. Isi 6 menit, apa-apalah. Nanti kita diskusi. Nah, saya ingin sampaikan dalam 6 menit ini inti dari zakat tadi setelah saya bicara pondasi utama tentang akhlak ibadah kita termasuk zakat ini. Ya, syarat harta kita terkena zakat itu ada 6 ya. Pertama, milkut tam. Jelas harta itu milik kita sempurna. Kalau dalam bentuk PT dihitunglah kira-kira milik masing-masing punya saham di situ kena sampai nisab tidak kira-kira? Masing-masing orang kan ada sahamnya masing-masing ya, PT. Saham ya banyak ini, hasil keuntungan PT ini banyak dihitung akhir tahun. Cuma dia saham cuma 2% aja. 88% orang punya. Wah, dia sepetenteng membayar zakat. Dihitung-hitung yang milik dia tak kena, kurang nisabnya. Nah, kenapa? Sahamnya cuma 2%. 88% orang punya. Itu ya. 98% orang punya. Dia milik sempurna. Yang kedua, berkembang atau punya potensi berkembang. Saya punya rumah 7 miliar. Yakin Pak, saya punya rumah 7 miliar Pak? Lihat muka Ustaz tak yakin kami. Paling rumah Ustaz 100 juta. Nah, ya, pokoknya kita gambarkan saja. Kita harus menghayal yang tinggi-tinggi.
Tak boleh menghayat penghayat rendah-rendah. Menghayat tinggi-tinggi, harus menghayat kaya raya luar biasa itu. Saya punya rumah 7 miliar. Saya tempati anak istri saya di situ, buat tinggal. Yang jelas nisab zakat 85 gram emas sudah lebih lah itu. Tapi itu tidak terkena zakat karena tidak berkembang. Tapi kalau saya punya rumah sewa itu nilainya hanya 1 miliar, tapi hitung dari pemasukan sampai setahun, Pak, 85 gram emas juga kena juga lah itu. Jadi berkembang dia. Cukup nisab, artinya tadi yang 85 gram emas tadi bertahan selama setahun nilainya. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok, ya, ziyadah anil hajah. Kebutuhan pokok kita sekarang Bapak Ibu sudah bertambah. Dulu kan 3 aja kan, sandang, pangan, papan, yaitu pakaian kita, makanan kita, tempat tinggal kita, itu kebutuhan pokok dulu. Tapi sekarang paket kebutuhan pokok itu. Kalau paket gawat ini ya kan, bisa gawat rumah apa itu yang di sana itu ngamuk ini. Kemana abang? Tak terhubungi. Itu ya. Nah, tapi belum masuk. Yang masuk kebutuhan pokok sekarang ini pertama adalah biaya pendidikan. Kalau uang kuliah anak belum dibayar dan ternyata setelah dibayar mengurangi nisab zakat, bebas. Kenapa? Pendidikan itu wajib. Segala sesuatu yang dipandang wajib itu mengurangi beban zakat. Yang kedua apalagi biaya perobatan, biaya kita masuk rumah sakit atau berobat lah, itu juga kalau dikeluarkan mengurangi nisab zakat kita. Itulah kebutuhan pokok yang 5 itu sekarang ini. Kemudian bebas dari utang, kita tidak berutang baik utang wajib maupun dalam bentuk utang yang mubah. Utang mubah itu contohnya apa? Nolong-nolong orang. Ada tetangga kita kesulitan uang sekolah anaknya, uang kuliah anaknya, berutang dia. Apa namanya? Kita kesulitan untuk membayar uang kuliah, kita hitung di akhir tahun uang kita cukup nisab. Tapi dulu pernah kita berutang beruang kuliah anak, itu keluarkan dulu. Kalau masih bersisa cukup nisabnya barulah. Baru berlalu 1 tahun ya, kecuali makanan, kecuali dalam bentuk biji-bijian atau dalam bentuk makanan. Kalau dalam bentuk makanan biji-bijian ya tentu ketika panennya lah kita keluarkan zakatnya. Baik, saya kira inilah utamanya. Kemudian distribusi pengeluaran zakat ini di masa Rasulullah dulu distribusi zakat itu betul mal ya. Jadi tidak model kita yang sekarang ini, masing-masing orang melakukan zakatnya, diundangnya, mustahik ke rumahnya, dibariskannya, susunnya gitu, sampai ke pasar sana. Masya Allah, ya kan? Baru dikasihnya satu-satu, ngasihnya dari atas pula itu. Apa yang terjadi kalau begitu modelnya? Ada perasaan, aku ini orang kaya, orang miskin. Nah ketika itu otomatis batal itu pahala zakatnya itu. Zakatnya terlaksana secara fikih, pahala zakatnya batal. Kenapa? Ada kesombongan di situ. Ada baiknya sebelum bayar zakat nih, kalau yang masing-masing kita antar ke rumahnya mana? Siapa? Itu muslim berhak tuh. Antarkan, suruh anak. Kalau kita sibuk, antarkan muslim. Jangan orang itu dibariskan. Udahlah panas pula lagi. Buka puasa waktu gara-gara zakat kita. Ya Allah. Ya. Nah, di masa Rasulullah dulu tuh Baitul Mal. Baru sahabat Abu Bakar Utsman juga Baitul Mal atau Basnas sekarang inilah. Nah, baru di era Utsman bin Affan ini terjadi perubahan sedikit, yaitu untuk harta-harta yang bersifat tersembunyi itu diserahkan oleh masing-masing muzakkinya. Ya, misalnya emas yang tersembunyi itu oleh muzakki. Nah, kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i menyatakan itu ke Baitul Mal. Jadi kalau kita mengaku bermadzhab Syafi'i, bayar zakatnya kemana? Ke Basnas memang. Mazhab Syafi'i itu ke Basnas, ke Baitul Mal dia. Nah, baru menurut Hambali memang dilaksanakan oleh masing-masing orang pemilik harta. Baik, saya kira inilah sedikit tentang zakat mal ya. Kita bertemu sekali lagi, nanti insya Allah kita bahas zakat fitrah. Kita bagi dua dia.
Sesi hari ini khusus zakat mal, khusus zakat harta. Apapun harta yang kita miliki, baik dalam bentuk harta, uang, ternak, hasil perkebunan, ya, itu semualah zakat harta. Insyaallah akan datang sekali lagi kita bicara zakat fitrah. Mohon maaf kalau saya berturut-turut ini bahasanya zakat ini ya. Tapi harapannya memang tak tuntas-tuntas, ada aja kan gitu kan. Nah, ini kan berkembang terus ini zakat. Baik, saya kira demikian untuk pengantar. Lewat 1 menit 13.31 ya. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang diskusikan dipersilahkan. Tafadhol. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu bagi yang bertanya seputar zakat mal untuk pembahasan kajian kita hari ini. Kami persilahkan. Ada kira-kira? Ya, ada itu. Nah, kasih apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata. Masalah zakat harta yang Ustaz, mungkin saya tidak bertanya masalah apakah itu misalnya atau tapi yang saya lihat sebenarnya fenomena yang terjadi pada sekarang ini. Jadi kalau zakat mal ini dikelola dengan baik, kemudian semua orang sadar membayar zakat mal, saya yakin kemiskinan itu bisa diatasi. Tapi yang saya lihat itu dan yang pernah saya lakukan dalam membayar zakat mal itu memang ada semacam atau saya apakah kesalahan atau pembinaan yang kurang. Kalau pengetahuan saya yakin semua yang mengelola zakat itu, badan zakat itu yang begitu banyak, yang Aziz, Basda, macam-macam Anasda dan itu kayaknya dalam menjalankan ini kurang pembinaan. Kalau kita bilang kurang amanah, sebabnya ini terlalu keras. Kenapa saya bilang itu? Saya pernah langsung turun buat membayar zakat mal itu, langsung ke saya dibawa oleh teman yang mempunyai koneksi lah terhadap orang-orang yang menerima itu. Memang kondisinya sangat menyedihkan. Itu sangat menyedihkan. Saya kita turun langsung ke lapangan mencari orang-orang yang betul-betul memang secara kalau kita bisa lihat bagaimana sebenarnya kehidupan mereka sangat-sangat. Di sini saya berpikir, apakah ras atau semacam ini jalan atau tidak? Itu yang saya prihatinkan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dapat informasi kalau mereka juga pernah melakukan semacam negosiasi kepada orang-orang yang ada yang sebagai volunteer relawan untuk mengumpulkan zakat pada setelah ini supaya mereka mengumpulnya nanti disetorkan kepada mereka sebagai pengelola salah satu badan ini. Nah, mereka itu begini, mereka memberikan tawaran-tawaran seperti bisnis. Jadi ini menurut saya memang sudah terlalu rusak saya rasa. Apalagi ini sudah betul-betul sangat tanya saya sebenarnya. Apakah pembayaran yang akan melalui badan ini apakah ini tidak pernah diakui atau juga tidak pernah dilakukan pembinaan? Apakah yang ada pembinaan? Kalau dibilang hukumnya itu tidak bisa kasih mereka tahu. Karena
Dampaknya apa kepada orang yang membayar? Dampaknya timbul ketidakpercayaan. Timbul ketidakpercayaan. Jadi kita alhasil memang karena ketidakpercayaan itu memang ada sedikit kesulitan kita dalam menyalurkan kejahatan kita. Tapi kita harus langsung. Jadi saya mungkin bisa memberikan pandangan kenapa itu terjadi, karena saya sudah juga konfliknya pengalaman satu yang turun langsung kepada saya sudah. Assalamualaikum. Boleh nama Pak? Izin lah ya. Nama lupa saya. Nama saya Suryo Ustaz. Ya. Yang tahun lalu juga. Iya betul. Iya. Iya. Baik ya, makasih. Saya kira satu-satu saja. Ini ada faktor U, Pak. Kalau banyak kali lupa, Pak. Bukan saya catat juga tadi, Pak Suryono ya. Saya ingin bentangkan sedikit data ya. Ini data outlook zakat dari Basnas nasional ini. Seperti Pak katakan tadi bahwa kalau ini terkelola dengan baik, kemudian secara manajerial ada kepercayaan publik yang kuat, mudah kita menyelesaikan urusan kepentingan umat ini. Saya ingin sampaikan datanya. Ini hasil penelitian tahun 2021. Udah lama ini, saya tidak dapat data baru. Total potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun. Tanggung itu. Ya ini kita pahami dan kita sadari karena jumlah kita cukup besar di Indonesia ini. Nah, ternyata dari potensi zakat tersebut baru sekitar 71,4 triliun atau 21,7% yang terrealisasi. Baru 21. Itu alhamdulillah sudah itu. Dibanding data tahun 2009 itu baru 7%. Ini alhamdulillah 21. Nah, dari jumlah tersebut 71,4 triliun itu 61,2 triliun itu tidak melalui organisasi pengelolaan zakat. Yang melalui organisasi pengelolaan zakat apakah Basnas namanya atau LAS atau UPZ atau apapun lah namanya, organisasi pengelola zakat itu hanya 10,2 triliun. Sangat kecil. Jadi orang lebih banyak melakukan zakat secara pribadi 61,2%. Mengapa dia pribadi melakukan zakatnya? Itu tadi saya katakan ya. Dia kumpulkan orang di rumahnya atau di perusahaannya, dia kasih secara langsung. Sampai 61,2 triliun yang begitu. Boleh jadi tadi itu seperti Pak Tono disebutkan, karena kurangnya rasa kepercayaan kepada lembaga pengelola ini. Nah disinilah memang ya saya juga belum pernah dengar ini, atau kita yang kurang informasi ya, termasuk saya ini, gencarnya audit terhadap lembaga pengelola zakat. Kalau itu diekspos mungkin ya Pak Tono ya, diekspos jadi ada audit secara secara terbuka kepada publik, itu diumumkan secara transparan, ya mungkin dari situ akan naik kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat mal ini. Kalau zakat fitrah tidak bisa diharapkan, karena zakat fitrah itu ya memang langsung diberikan gitu ya. Ini kita cerita zakat mal ya. Data yang disebutkan tadi adalah data tentang zakat mal ini, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu langsung. Nah, di sini memang
sekali lagi untuk tingkat kepercayaan publik ini, ya ini data ya, data tak bisa kita akal-akali. Itulah dia datanya, bahwa kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Orang masih yakin dia mengeluarkan zakat langsung dari dirinya, dari muzaki kepada mustahik zakat. Nah inilah yang kita katakan tadi, perlunya saya kira kalau pembinaan ya satu sisi ya, tapi saya melihat sisi yang utama itu adalah transparansi itu. Ada terbukanya informasi keuangan kepada publik secara luas. Itu dia. Karena kalau masih ada ditutupi, ya itu tadi pasti orang ini kira-kira begitu. Nah, ini akhirnya orang ya kembali kepada apa yang disebutkan tadi, mayoritasnya mengeluarkan harta zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat. Nah itu ya Pak Surono ya. Nah, kesadaran berzakat ya ini juga memang bagian dari masih lemahnya kesadaran masyarakat. Saya tidak melakukan penelitian, tapi observasi sederhana saja. Kesadaran zakat itu masih rendah dalam perasaan seorang muslim tentang kewajibannya dibandingkan sholat 5 waktunya. Dia tahu, ini ilustrasi zakat fitrah ya. Dia tahu bahwa zakat fitrah itu wajib. Ya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasul memfardukan zakat fitrah. Wajib. Uang di tangan ada. Tapi uang di tangan ini bayar zakat fitrahkah atau beli baju raya anak? Hah? Ternyata masyarakat kita lebih memilih membeli baju raya anaknya ketimbang zakat fitrahnya. Itu fakta yang ada. Bagaimana Bu, tak bayar zakat fitrah? Aduh Pak, tak bisa nampak zakat fitrah ini. Nggak ada uang kami, nggak ada beras kami, nggak ada harta kami. Kami ini termasuk orang penerima zakat fitrah nih, bukan orang yang wajib memberikan zakat fitrah. Tapi kita lihat besoknya, rawan bisa baju baru, anak-anaknya baju baru, dibeli uang itu kan, ya uang itu apa? Uang itu untuk membeli pakaian baru. Ini artinya apa? Kesadaran tentang kewajiban zakat itu masih di bawah kesadaran tentang kuatnya kewajiban sholat itu. Padahal yang 5 itu kan setara. Sholat, zakat, puasa itu tidak ada kurang lebih wajibnya. Full 100% wajibnya. Tidak bisa kita katakan, oh sholat 5 waktu full 100% wajib. Puasa itu ya 95%, zakat 80%, tidak bisa. Itu sama, full itu. Tapi kesadaran kita masih, faktanya masih memandang bahwa zakat ini tidaklah setinggi atau sekuat kewajiban sholat 5 waktu. Itu fakta di lapangan. Nah makanya seperti yang dikatakan Mas Rono tadi, pembinaan 2 arah. Pembinaan kepada muzaki, orang yang berzakat, begitu juga pembinaan kepada pengelola zakat itu. Memang harus 2 arah ini, memiliki kesadaran penuh. Kalau mau tadi potensi zakat yang data 2021 itu 327,6 triliun itu bisa ya akan menanggulangi berbagai fenomena ekonomi keumatan ini. Sebetulnya kalau kita ini bukan sebetulnya, saya katakan kita berbahagia ini, bangga kita dengan Islam ini. Karena kalau kita lihat sistem ekonomi dunia ini, sebelah kanan ada sistem kapitalis, sebelah kiri ini ada sistem sosialis.
Kapitalis ini apapun yang bisa kau upayakan untuk mengayakan dirimu, menyenangkan hidupmu, kau bebas melakukan itu. Tak peduli tetanggamu tenggelam dengan bangunan yang kau dirikan. Itu kapitalis begitu. Nah, sosialis ini seberapa banyak pun hartamu, nanti akan kita bagi nih kepada orang-orang yang tidak punya ini, gitu. Sehingga agak malas bekerja orang dengan pemahaman sosialisme, marxisme ini. Kenapa? Banyak pun hartanya nanti dibagi bersama, ya kan? Nah, Islam ada di situ, di tengah-tengah. Ekonomi Islam tidak kapitalisme, bukan sosialisme. Tapi kita berharta, ingat dalam harta kita ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ditentukan sudah. Ya, sudah ditentukan haknya itu. Ada 2,5%, ada 10%, ya, ada bentuk zakat fitrah, bahkan ada yang 20%, ya, zakat harta terpendam, zakat rikas, itu 20% dari nilai total harta rikas yang didapatkan itu, dari harta terpendam yang kita temukan. Nah, ini saya kira apa yang disampaikan Pak Suron ini bagian dari apa yang kita pikirkan bersama tentang pengelolaan zakat. Terakhir ada temuan beliau semacam transaksi bisnis pula ini. Jadi nanti kau tugas ke sana, kau kumpulkan, nanti kita buat presentasinya itu berapa persen. Nah, ini yang beginilah kadang-kadang yang akhirnya saya tidak katakan melunturkan, apatis dia kan, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atau muzaki tadi itu. Jadi memang petugas pengumpul zakat, pengelola zakat ini itu memang bukan cerita persentase, tapi memang dia berhak menerima hak sebagai amil zakat. Udah itu saja. Jangan lagi cerita persentase, itu jadi masalah nanti. Amil zakat, pokoknya dia sebagai amil zakat 12,5% atau 1/8 itu bagian dia. Dengan catatan dialah kesana kemari kan, mengumpul zakat, mengelola zakat, menunjukkan zakat, itu sajalah 24 jam dikerjakannya, kira-kira begitulah. Itu dipikirkannya, itu dikerjakannya. Sudah. Kalaupun mau dia suruh orang lain, tentu harta dia yang diserahkannya, diberikannya, bukan lagi cerita zakat yang didapat itu dibagi pula itu di lapangan sebelum masuk ke kas Basnas misalnya, sebelum kas Baitul Mal. Nah, itu jadi masalah itu betul itu. Harta orang itu kan. Nah, tapi kalau dari 12,5% hak amil, dari situ dikeluarkannya untuk petugas-petugas, mungkin orangnya terbatas, diangkatnya petugas. Dari mana gaji petugas? Dari hak amil itu diberikan. Nah, itu baru. Ya, dan itu dibuka, transparan. Baru insya Allah kepercayaan umat ini atau para muzaki lambat laun akan naik, dan setiap distribusian ya itu disampaikan kemana saja. Ini dari sisi pengelola. Ya, saya yakin gini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita saling menasihati lah intinya gitu. Wa tawassabil haqqi wa tawassabil, dan kami pun dari ya sebagai ketua MUI, saya juga punya tanggung jawab memberi nasihat pada kawan-kawan kita yang mengelola harta umat ini dalam bentuk zakat mal ini, supaya betul-betul bisa muncul kepercayaan publik dan hasil zakat itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau mustahik zakatnya. Mungkin itu Pak ya. Ya, saya mohon maaf kalau sebagian dari jawaban saya itu terlihat apologis, tapi niat kita tidak lain adalah saling memberi nasihat. Ya, Pak Saudara juga memberikan masukan kepada kami dari MUI. Nah, kami pula nanti melanjutkan, karena tugas MUI itu mirip seperti mediator. Itu kerja MUI itu, mediator. MUI tak bisa punya eksekusi, tak bisa. Oh Pak, di sana ada maling, tangkap. Itu tak kerja MUI. Cuma MUI buat surat, Pak Kapolres
Polres Pesta Medan, Kapolres Belawan, ya, ada keresahan masyarakat begini, agar ditindaklanjuti, gitu. Nanti kalau tidak ada tindak lanjutnya, baru kita bisa kita panggil, bisa kita yang kunjungan kan gitu kan. Bagaimana cerita yang kemarin? Kira-kira begitu. Bahasa-bahasa lapang. Itulah kerja MUI. MUI bukan lembaga eksekusi, tapi MUI punya kekuatan koordinasi. Itu dia. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada lagi dalam waktu 9 menit ke depan, kalau tidak ada kita padakan dulu. Gimana, Pak Kiai? Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Ya. Ya, yang ini bukan bertanya, ini langsung mengeluarkan zakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tertarik dari saya dengan potensi zakat yang 300 triliun tadi. Ya. Nah, kalau di zaman Abu Bakar Siddiq, beliau turun langsung memerangi orang-orang yang tidak melakukan pembayaran zakat. Ya. Nah, di zaman modernisasi ini, eksekusi dari siapa dan apakah itu mungkin untuk dilakukan atau tidak? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Nah, kalau cerita regulasi, kembali ke regulasi itu kan, Umar bin Khattab itu dapat melaksanakan peran fungsi pemerintahan, mengeksekusi para muzaki untuk membayar zakatnya, dan kalau tidak mau diperangi bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu di era Abu Bakar As-Siddiq itu. Dari dustur, dari perundang-undangan yang paling mulia, Al-Quran, pada surah At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan, tarik tuh dari mereka yang kaya-kaya itu zakatnya gitu. Tapi ingat, kalau pernah kau tarik, fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Fungsi zakat itulah untuk mensucikan diri mereka dan harta mereka. Tarik, sehingga sebuah kewajiban yang memang bisa dipaksakan dia. Nah, hanya saja lagi-lagi semacam berapologi saya jadinya. Negara kita ini bukan negara Islam. Tak bisa semata-mata kita baca ini At-Taubah 103 wajib nih Pak Jokowi. Oh gitu. Negara kita bukan negara Islam. Undang-undang zakat ada nomor 8 tahun nomor 23 tahun 2011. Ada undang-undang zakat itu. Nomor 23 2011. Diatur itu semua, tapi lagi-lagi di undang zakat itu juga tidak ada klausul yang menyatakan memaksa kalau tidak dieksekusi, diperangi, tidak ada juga. Ya, kenapa? Lagi-lagi negara kita adalah negara yang berdasarkan Rechtsstaat, negara hukum, berdasarkan Undang-Undang 45, negara Pancasila. Ya, berangkat dari sanalah kita mengemas hukum ini. Sampai hari ini pembayaran zakat oleh muzaki masih bersifat sukarela. Belum bisa dipaksakan. Hanya bisa kita himbau. Ya, kita himbau saja, ya, gitu. Nah, jadi bagaimana, Pak? Mau kita eksekusi aja nih, enggak? Kita perang. Ya, saya juga tentu tidak sepakat dengan itu. Sekali lagi, karena negara kita ini bukan negara yang berdasarkan hukum Islam. Ya, negara kita adalah negara orang beragama, tapi bukan negara agama. Nah, di sini kita perlu sekali lagi, ya seperti kata Pak Sonal tadi, memberi tausiah lah, pelan-pelan. Ya, karena saya sampaikan kepada kita semua, mohon maaf kepada kita ini. Kita ini rajin sedekah, bayar zakat ini. Kenapa? Mohon maaf ini, karena harta kita tanggung ini. Mohon maaf saya, kok udah kaya betul, muncul tuh cinta harta itu. Muncul itu, tak bisa dipungkiri, itu alami itu. Orang kalau sudah kaya kali, Pak, berat itu berpisah dengan harta itu. Kita tanggung-tanggung dia ringan. Sikit kali tidak kena zakat, banyak kali tidak. Jadi adalah mudah kita bersedekah. Saya tertarik dengan bahasa
apa namanya, Gus Baha itu ya. Ya, kalau kita punya uang 50.000, ya kita sedekah 5.000. Kira-kira rela tidak kita? Mudah tidak kita sedekah 5.000? Mudah. Kita naikkan 5 juta. Apa ya? Tadi 5.000, ini 5 juta. Berarti 500.000. Nah, mulai ini 500.000 nih udah bisa satu setel pakaian raya ini. Apa berpikir itu? Jangan dikira orang makin kaya itu akan makin murah, akan berhitung dia. Kenapa persentase yang 10% tadi ketika 50.000 ya kecil itu. Tapi begitu 10% itu di level yang lebih tinggi, nah itu mulai berat itu. Nah, oleh karena itu bukan saya mengatakan bersyukurlah kita orang tak punya, tidak juga. Ya, maksud saya adalah begitu kita punya harta, ingatlah itu. Ya, ingatlah bahwa apa yang kita miliki itu hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya karunia Tuhan ini. Tujuannya telah menguji aku. Aku ini pandai bersyukur atau tidak? Itu aja tujuannya. Hah? Kalau tak pandai bersyukur macam Fir'aun lah aku ini. Kalau pandai bersyukur Nabi Sulaiman lah aku ini. Tidak. Nabi Sulaiman pandai bersyukur, tak habis-habis kekayaannya. Nah, baik warahmatullah. Mohon maaf ini kalau di penghujung ini terpancing cara bahasa beliau tadi mau dieksekusi, ya kan? Nah, ini kita tidak seperti itu, Pak, ya. Baik. Tapi bukan berarti dengan tidak dieksekusi melemahkan kewajiban zakat itu, melemahkan tuntutan bagi orang-orang untuk bayar zakat, tidak. Hanya saja tidak bisa dipaksakan berdasarkan undang-undang di negara kita. Itu saja ya. Baik warahmatullah, inilah kajian kita dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa memperkuat keteguhan iman kita, kemudian memperkuat tekad kita untuk mengajak orang-orang yang kita lihat punya kemampuan dalam hal harta untuk melaksanakan amanah harta tersebut. Kalau zakat ya zakat, kalau menyembelih kurban ya dibeli kurban, ya banyak hartamu, sembelihlah kurban. Masa beli kambing tak bisa, ya kan? Lu lihat beli Inovazenik baru kebeli itu, ya kan? Masa kambing 1 ekor tak bisa, kira-kira begitu-gitu nih ya. Itu Pak, yang punya harta ini keteguhan kita mengingatkan, tugas kita itu ya, ingatkan ya. Baik, kita tutup dengan doa. Begitu Adinda, tutup doa ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma 'allimna 'uluman tanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi ya Allah tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Nasrul minal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.